Korupsi atau jelasnya pencurian uang negara dan rakyat di negara kita Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung sejak Republik ini berdiri tetap saja berlangsung. Bahkan nilainya semakin menggelembung, berlipat ganda. Akibatnya sangat merugikan bangsa dan negara. Rakyat jadi miskin, negara menjadi bangkrut. Kekayaan dan aset negara terkuras dan tergadaikan. Berdasarkan data dari International Global Corruption Barometer for Asia 2022, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di Asia dengan skor indeks korupsi mencapai 30%. Berdasarkan data, kasus korupsi di Indonesia terjadi karena lemahnya hukuman bagi para koruptor di Indonesia. Selain itu, aturan mengenai korupsi juga masih sering berubah-ubah. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan serius yang perlu pemerintah perhatikan. Pertanyaan: A. Bagaimana definisi atau konsep fikih Islam mengenai korupsi? B. Apakah dengan dikembalikannya uang hasil korupsi tersebut, seseorang akan terbebas dari tuntutan hukum, baik hukum negara maupun hukum syariat Islam? C. Untuk mencegah berlangsungnya korupsi, jenis hukuman apa yang setimpal bagi koruptor tersebut, sehingga mereka jera dan bagi yang berniat akan korupsi juga merasa takut akan akibatnya, baik dari dirinya, maupun keluarganya? Jawaban: A. Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat, gulul, terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian, sarikoh, dan perampokan, nahab. Referensi: 1. Isad Al-Rafiq Syarh Mat Sulam Al-Taufiq, Juz 2 halaman 97. ومنها السرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، وهي أخذ المال خفية، وهي من الكبائر اتفاقا. قال في الزواجر وهو صريح الأحاديث كحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وفي رواية: إذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون ثمن بيض الحديد والحبل 3 دراهم. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. قال: والظاهر أنه لا فرق في كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها. إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا. ثم رأيت الهروي صرح به. انتهى. Dan, di antara dosa besar adalah sarikoh, pencurian, dengan dibaca fathah huruf sin dan kasroh huruf ra-nya, yaitu mengambil harta yang bukan miliknya, secara sembunyi-sembunyi. Menurut kesepakatan para ulama, perbuatan pencurian termasuk dosa besar. Dalam Al-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan, itu merupakan pernyataan yang sangat jelas dari beberapa hadits, semisal hadits, seorang pezina tidak melakukan perzinahan dalam kondisi ia beriman dan seorang pencuri tidak melakukan pencurian dalam kondisi ia beriman. Dalam riwayat lain dengan redaksi, jika ia melakukan hal tersebut maka ia telah menanggalkan hukum Islam dari dirinya. Jika ia bertobat maka Allah menerima tobatnya. Dan hadits, Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebiji telur sehingga menyebabkan tangannya dipotong, dan yang mencuri seutas tali sehingga tangannya dipotong. Al-Amasi menjelaskan, para sahabat Nabi menilai harga telur dan tali, kapal, hanya 3 dirham. Dan beberapa hadits lain yang cukup banyak. Ibnu Hajar menjelaskan, yang jelas sungguh tidak ada perbedaan dalam hal pencurian. Itu merupakan dosa besar, antara pencurian yang mengakibatkan hukuman potong tangan dan yang tidak. Jika yang diambil memang tidak halal baginya, semisal ia mengambil tikar masjid, maka hukumnya haram, akan tetapi tidak mengakibatkan hukuman potong tangan.
karena ia memiliki hak dalam tikar masjid itu. Kemudian saya melihat Al-Imam Al-Harawi secara jelas menyatakan hal tersebut. 2. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Juz 3 halaman 166. قال العلماء: والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية وما ذكرناه من حديث أبي هريرة أنه يحمله على عنقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مدعم: والذي نفسي بيده أن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، أخرجه الموطأ. فقوله عليه السلام: والذي نفسي بيده، وامتناعه من الصلاة على من غل، دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه، وأنه من الكبائر، وهو من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات. Para ulama berkata, perbuatan khianat, korupsi, merupakan bagian dari dosa besar, berdasarkan ayat ini dan hadits yang telah kami sebutkan dari riwayat Abu Hurairah, sungguh ia akan memikul hutangnya di lehernya. Rasulullah sungguh telah bersabda tentang Midam, seorang budak, aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya. Sungguh selendang selimut yang ia ambil di hari peperangan Khaybar yang merupakan harta rampasan perang yang diambil oleh pegawai pembagian harta, akan menyalakan api neraka baginya. Setelah mendengar penjelasan itu lalu ada yang datang kepada Rasulullah menyerahkan 1 atau 2 utas tali sandal, lalu beliau bersabda, seutas tali dan 2 utas tali sandal dari api neraka. Hadits itu diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Maka sumpah Nabi dengan kalimat, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, dan penolakannya menyolati orang yang telah melakukan pengkhianatan, korupsi, merupakan dalil atas parahnya perbuatan tersebut. Begitu besar dosanya. Ia termasuk dosa besar yang terkait dengan hak-hak orang lain dan di dalamnya harus diberlakukan qisas terkait amal kebajikan dan amal jeleknya. B. Pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat, hak adami. C. Hukuman yang layak baginya adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati. Referensi 1. Futuhat Al-Wahhab bi Taudi Syarh Manhaj Al-Tulab, Juz 5 halaman 151. وقال مالك: إن كان غنيا ضمن، وإلا فلا، والقطع لازم بكل حال، ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان. Imam Malik berkata, jika pelaku tindak pencurian merupakan orang kaya, maka ia menanggung pengembaliannya, dan jika ia bukan orang kaya, maka tidak harus. Dan hukuman potong tangan tetap berlaku pada semua kondisi. Bila ia mengembalikan harta curian ke tempat penyimpanan, semula, maka tidak menggugurkan hukuman potong tangan dan tanggung jawab mengembalikannya. 2. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Juz 7 halaman 518. والخلاصة أنه يجوز القتل سياسة لمعتاد الأجرام ومدمن الخمر ودعاة الفساد ومجرم أمن الدولة ونحوهم. Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan,
dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya. والله أعلم بالصواب.